Untuk memasarkan produk makanan atau minuman kemasan itu tidaklah mudah. Sekelas perusahaan besar pun seperti Unilever, Garuda Food, Danone itu juga pernah gagal produknya. Ya. Kurang apa sih mereka punya tim research and development, ya, bagian survei pasar itu pun masih gagal. Nah itulah uniknya market ya. Jadi ada 4 produk yang dulu pernah booming di tahun-tahun 2000-an. Mungkin pasti teman-teman ingat. Ada 4 ya. Apa sajakah itu? Kita langsung aja kita bahas. Produk seperti Indomie, mie sedap itu adalah 2 produk yang sangat sukses di pasaran Indonesia ya. Jadi pada saat itu muncul mungkin ada seseorang yang pengen membuat sesuatu yang instan pula tapi bentuknya nasi ya. Waktu itu tahun 2000-an pernah iklan di mana-mana, di TV, di mana media massa apapun ya. Teman-teman pasti ingat yang namanya Tara Nasiku ya, nasi instan. Nah produk ini di era tahun 2000-an wah luar biasa marketingnya ya di mana-mana. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Ya mungkin produk ini kurang laku di pasaran karena kebiasaan masyarakat Indonesia makan nasi. Makan nasi itu yang dimasak gitu ya, nggak ada yang instan. Kecuali Indomie ya, Indomie mungkin bisa menerima ya mie instan gitu. Tapi kalau nasi no. Berharap pengen orang Indonesia makanan pokoknya kan nasi. Wah kita buat nasi instan. Ternyata di pasaran market merespon berbeda. Ya alhasil Tara Nasiku ini ya hanya booming di tahun-tahun itu aja. Semakin kesini orang tidak mau membelinya. Tara Nasiku ini produksi Unilever. Ya, sekelas Unilever bisa gagal dalam memasarkan produknya. Terus yang kedua ada Garuda Food nasi instan. Nah, Garuda Food mungkin mengamati masih pada saat itu Tara kenapa gagal di tahun 2000-an. Nah, Garuda Food meluncurkan Garuda Food nasi instan di tahun 2005 kalau nggak salah ya. Tahun 2005 pada saat itu ya lumayan booming juga gitu. Mungkin mereka masih nggak percaya masa sih nggak laku padahal masyarakat Indonesia makannya nasi gitu. Tapi mereka tetap membuat produk itu dan alhasil juga hilang juga di pasaran gitu. Karena market nggak bisa dipaksakan, masyarakat Indonesia maunya nasi yang dimasak gitu ya. Kalau nasi instan ya memang jadi rasanya aneh gitu. Walaupun Garuda Food nasi instan ini menggunakan tagline nggak kayak yang dulu ya kan? Nggak kayak yang dulu maksudnya mungkin Tara gitu kan. Nah 2005 mereka membuat nasi instan dengan tagline nggak kayak yang dulu, membuat terobosan baru. Namun tetap aja nggak diterima ya. Terus yang ketiga itu Danone. Ya, Danone waktu itu memproduksi Aqua ya, Splash of Fruits, rasa buah. Ya. Aqua sebagai produsen air minum dalam kemasan atau AMDK terbesar di Indonesia juga pernah punya produk gagal. Sekitar tahun 2004, Aqua Splash of Fruits diluncurkan. Produk ini bukanlah air mineral biasa, melainkan sejenis beverage yang mengandung esens rasa buah stroberi dan orange mango. Namun tanpa pewarna sama sekali, sehingga banyak orang yang mengira ini hanya air biasa. Aqua Splash of Fruit nggak bertahan lama juga di pasaran, namun Aqua segera mengganti Splash of Fruit itu menjadi Maison ya. Di tahun-tahun itu langsung di switch menjadi Maison. Nah ternyata Maison lebih bisa diterima oleh market daripada Splash of Fruit ya. Alhasil yang Splash of Fruit stop produksi dan sekarang memproduksi sampai detik ini Maison masih berada di pasaran. Artinya Maison ini lebih bisa diterima dan laku. Terus yang keempat ada mie selera rakyat. Nah, orang tua waktu itu memproduksi mie dengan merek selera rakyat. Ya mungkin pengen bersaing dengan Indomie ya, Indofood sukses dengan Indominya gitu ya. Orang tua memproduksi mie selera rakyat. Namun mungkin alasannya apa? Nggak tahu kenapa mie selera rakyat ini kok malah nggak laku. Mungkin karena penamaannya kali ya, selera rakyat ya. Jadi orang itu kalau
dibilang rakyat ya kesannya murah ya kan? Jadi tidak membanggakan orang untuk membelinya. Itu analisa saya ya, tidak membuat orang bangga membeli padahal ya harganya murah gitu ya. Harganya murah namun ya entah kenapa dan kalau menurut saya rasanya biasa-biasa aja. Itu yang paling mempengaruhi ya. Rasanya biasa aja, nggak lebih enak dari Indomie punya. Ini menurut lidah saya ya, karena saya juga pernah ngerasain berbagai macam mie, termasuk selera rakyat pada saat itu. Mie selera rakyat pada saat itu dijual di angka mungkin sekitar 500 perakan ya. Jauh lebih murah, mungkin setengahnya Indomie. Indomie pas waktu itu mungkin sudah 1000-an ya. Ini dijual setengahnya 500 perak. Namun dijual lebih murah bukan serta-merta langsung bisa booming, langsung bisa diterima di masyarakat. Itu belum tentu gitu ya. Terbukti selera rakyat nggak laku ya. Ya dengan begitu mungkin kesalahan dalam riset, dalam penentuan harga, ya alhasil mie selera rakyat pun tak luput ya, tewas juga dari peredaran. Nah, perusahaan besar mereka juga punya kesalahan. Ya, intinya pokoknya apapun produknya kemas aja. Perkara nanti laku ataupun tidak kan setelah nanti produk kalian nggak laku, misalkan diluncurkan ternyata nggak laku, kan bisa di mapping tuh. Alasannya kenapa nggak laku? Harganya kurang tepat kah? Atau kurang banyak? Atau rasanya biasa-biasa aja? Gitu. Nah dari situ muncullah solusi berikutnya. Jadi kalau teman-teman nggak action, nggak jualan-jualan, gimana mau tahu? Gitu ya. Kalau teman-teman masih berpikir terus mau jualan apa, ya nggak akan pernah terrealisasi. Apapun produknya, kemas aja.